Selamat berjumpa kembali dengan Ketoprak Mistis bersama Mat Jontrop. Pesugihan Blorong Kaligawe Pedan Klaten Bagian 2. Dendam Nyai Ratu Nilamsari. Pada bagian pertama, telah dikisahkan bahwa akhirnya Nyai Ratu Nilamsari dan Syekh Joko Pedan menikah dan hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Setelah pernikahan, Nyai Ratu Nilamsari dan Syekh Joko Pedan tinggal bersama di tepi Sungai Pedan. Mereka hidup berbahagia, tetapi alam berkehendak lain. Di waktu belakangan itu, terjadilah sebuah keanehan-keanehan. Seperti semesta yang menjadi tidak seimbang. Karena telah terjadi pernikahan bukan sesama golongan makhluk. Pernikahan antara manusia dan siluman. Alam terjadi anomali. Petani sering gagal panen, tanaman tertentu tidak berbuah dengan baik. Dan sebagai seorang yang menggantungkan hidup di sungai, ikan-ikan seperti bersembunyi secara misterius dan menjadi langka. Sehingga waktu Raden Joko Pedan sehari-hari habis untuk mencari ikan yang menjadi sumber penghidupannya. Tetapi itu tidak mengganggu keharmonisan pasangan pengantin baru. Syekh Joko Pedan semakin tertantang dan semangat dalam bekerja. Rutinitas yang dilakukannya adalah berangkat sebelum subuh, lalu pulang selepas isya, dan melayani kumburayu Nyai Ratu Nilamsari yang seakan tidak pernah puas di ranjang. Sampai menjelang subuh lagi. Akhirnya Raden Jaka Pedan lupa semua tujuannya. Bahkan lupa akan kewajiban dirinya kepada Sang Halik. Maka, tanpa disadari, cinta buta telah membuat Raden Joko Pedan tergoda dan jatuh dalam pelukan wanita siluman Blorong. Sehingga melupakan misi dan tujuannya berada di pengging barat daya itu. Sampai akhirnya pemuda yang dulunya taat beribadah, kini menjadi lupa diri. Dan menjadi budak nafsu Nyai Ratu Nilamsari. Nyai Roro Kidul benar-benar puas dengan pencapaian prestasi Nyai Ratu Nilamsari yang berhasil menggagalkan penyebaran agama Wahyu di wilayah selatan Gunung Merapi. Sebenarnya pasangan itu benar-benar sedang dimabuk cinta, yang mengakibatkan mereka lupa segalanya dan tidak pernah peduli atau berpikir bahwa mereka sedang dalam tugas menjalankan misi. Hiduplah mereka dalam pengembaraan nafsu ragawi, meragup kenikmatan cinta terlarang antara manusia dan siluman, tanpa tahu bahwa hal itu menjadi penyebab ketidakseimbangan semesta. Raden Joko Pedan akhirnya benar-benar terlena. Karena memang cinta mampu merubah akal budi seseorang. Sampai seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Semua perbuatan dan tingkah laku menjadi berdasarkan perasaan yang berlebihan. Dan mengedepankan hal-hal yang bersifat emosional dalam mengambil keputusan. Daripada menimbang dan memperhitungkan akal sehat atau logika. Cinta memang buta. Tidak ada lagi yang tampak di mata mereka selain wajah kekasih. Dan cinta memang tidak butuh nalar waras. Suatu ketika, hal tentang balelonya Raden Joko Pedan akhirnya terdengar sampai keraton Demak Bintoro. Kanjeng Sunan Kalijaga
menjadi gusar mendengar berita tidak menyenangkan tentang muridnya di selatan Gunung Merapi. Kanjeng Sunan berencana membuktikan kebenaran berita itu dengan mata kepala sendiri. Sebagai seorang yang waskita, beliau merasa ada sesuatu yang mengganggu misi Raden Djoko Pedhan, hingga membuat murid kinasihnya melupakan kewajiban dan tugas sucinya. Berangkatlah Kanjeng Sunan Kalijogo menuju ke Klaten tanpa seorang pun tahu. Sesampai di Klaten, beliau menyaksikan sendiri betapa Raden Djoko Pedhan, muridnya, telah masuk ke dalam perangkap siluman. Sunan Kalijogo pun mencari cara untuk menegur muridnya yang lalai. Dan untuk itu, beliau memohon kepada Tuhan. Di sebuah umbul patirtan kuno di wilayah Jati Anom, beliau melihat betapa ikan-ikan badar, tawes dan banyak yang lainnya berenang bebas dan merdeka di dasar patirtan yang berair jernih. Dan rupanya itu adalah sebuah petunjuk bahwa dengan ikan-ikan kali itulah maka beliau akan bisa memberi peringatan kepada muridnya yang tersesat, yaitu Raden Djoko Pedhan. Seperti dikisahkan tadi, bahwa Raden Djoko Pedhan selalu menjala ikan di sungai sebagai pekerjaan sehari-hari. Suatu hari, Nyai Nilamsari, Kakang mau berangkat menjala ikan sekarang. Nilamsari yang baru bangun merapikan rambutnya yang panjang terurai, pengantin baru yang cantik alami itu, duduk di tepi balai-balai dengan kain seadanya, yang membuat suaminya kembali duduk di sebelahnya. Masih begini gelap, Kakang. Apa tidak lebih baik menunggu sampai matahari terbit? Tanya Nilamsari manja sambil mengalungkan lengannya ke leher kekasih tercinta. Djoko Pedhan menghela nafas panjang. Dalam hati, hasratnya ingin kembali merengkuh wanita pujaannya itu kembali ke peraduan. Tetapi kebutuhan hidup yang mengharuskan dia untuk mencari nafkah agar orang-orang yang dikasihinya tidak menderita kekurangan. Mau tidak mau, dia harus menahan diri dan menguatkan niat untuk pergi menunaikan kewajibannya. Ikan sekarang semakin sedikit. Kakang harus mulai dari sepagi ini sampai nanti menjelang malam, supaya hasilnya cukup untuk kita berdua dan para pembantu rumah tangga. Nyai tidur lagi saja, karena pagi masih terlalu dini. Masih jauh dari fajar. Jawab pemuda itu dengan lembut. Dengan bekal ciuman penuh kasih, berangkatlah Raden Djoko Pedhan menuju ke sungai. Hari itu Djoko Pedhan merasa bingung dan keheranan menemukan air sungai surut secara misterius. Tetapi tak ada tanda iwak molang atau ikan berkecipak sama sekali. Dia pun menyusuri sepanjang sungai. Berjalanlah pengantin pria Nyai Blorong itu ke hulu untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Akhirnya Raden Djoko Pedhan menemukan seorang kakek tua pencari ikan sedang membendung sungai untuk membuat ikan mudah ditangkap di bagian bawah bendungan. Dalam bahasa Jawa, nau. Melihat hal itu, Raden Djoko Pedhan menjadi murka. Tetapi dia masih berusaha menahan diri. Kakek, sungai ini adalah ciptaan Tuhan untuk seluruh umat manusia yang tinggal di kanan kiri sepanjang aliran sungai. Kenapa Anda malah menghentikan alirannya dengan membuat bendungan untuk kepentingan sendiri? Ya, saya tahu bahwa sungai ini untuk manusia yang membutuhkan manfaatnya, dan saya juga manusia yang sama seperti Anda. Ingin mendapatkan manfaat dari sungai ini. Tentu dengan cara saya. Saya tidak memiliki jala dan kail. Hanya tangan dan keranjang butut ini. Apakah saya salah? Jawab si kakek. Tidak salah mencari ikan di sungai. Tetapi nau di sungai sebesar ini bisa membahayakan orang-orang di bawah bendungan bila nanti Anda membedahnya. Pasti akan terjadi banjir bandang. Yang diberi nasihat masih tidak bisa menerima. Si kakek masih ngotot dan menjawab dengan ketus. Saya tahu cara membendung, tahu pula cara membedah tanpa menyebabkan banjir bandang di bawah sungai.
Saya memiliki kemampuan yang bisa saya gunakan dengan baik untuk memenuhi kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Sebagai sesama pencari ikan, apakah tidak malu harus memprotes cara yang dilakukan orang lain yang tidak memiliki alat kecuali seadanya? Sedangkan Anda memiliki alat yang lebih baik dan memiliki keahlian sebagai penjala. Di atas bendungan, jala Anda akan lebih berguna. Jawab kakek pembuat bendungan itu. Merasa tak ada gunanya berdebat dengan si kakek, akhirnya Raden Djoko Peda memilih melangkah ke atas bendungan. Pemuda yang sedang bermuka masam itu mulai menebarkan jalanya. Tetapi berkali-kali menebar jala, tak satu pun ikan berhasil ditangkap. Djoko Peda semakin jengkel karena sampai siang belum terisi kepisnya. Kepis adalah wadah ikan dari anyaman rotan, bambu, atau rumput gelagah. Sedang di bawah bendungan, si kakek selalu berteriak kegirangan ketika berhasil menangkap ikan. Banyak sekali tangkapan si kakek di bawah bendungan. Pemuda gagah itu merasa semakin diremehkan. Dia tak pernah gagal dalam menjala ikan. Tetapi kali ini dia tak habis pikir. Kenapa tak seekor pun ikan nyangkut di jalannya? Tak mampu menahan kejengkelannya lagi, akhirnya Raden Djoko Peda membedah bendungan dan membuat aliran sungai baru. Nama sungai itu adalah Kali Gawen, atau kali yang dibuat oleh tangan telanjang Raden Djoko Peda. Si kakek pembendung sungai hanya tersenyum melihat kemarahan Raden Djoko Peda. Di sungai baru itu Raden Djoko Peda melihat banyak sekali ikan dan mulailah dia menebarkan jalanya. Tetapi berulang kali dia menebar jala, yang dia dapat adalah bongkahan emas dan bukan ikan. Sebuah hal yang nyaris tidak bisa dipercaya oleh mata pemuda itu. Dia mencari ikan bukan emas. Itu adalah permainan sihir dari si kakek yang pamer kesaktian, pikirnya. Dalam hati Raden Djoko Peda bertanya-tanya, siapakah sebenarnya kakek itu? Semakin dipikir, semakin marah dan jengkel hatinya. Di seberang sungai, Raden Djoko Peda melihat kakek tukang tahu hanya tersenyum kepadanya. Dia semakin merasa dihina dan direndahkan. Pemuda sakti itu melompati sungai dengan sekali lompatan dan bermaksud merebut ikan-ikan tangkapan si kakek. Kembali keanehan terjadi. Ikan-ikan itu setiap tersentuh tangan Raden Djoko Peda berubah menjadi ikan asin peda. Kakek pencari ikan itu seperti menghina dan merendahkan pekerjaannya selama ini. Dan akhirnya Raden Djoko Peda menantang si kakek untuk berkelahi. Anda kakek tua yang seharusnya dihormati, tetapi hari ini Anda memberi contoh yang tidak baik kepada anak muda seperti saya. Memamerkan kebisaan Anda yang tidak membuat saya heran dan gentar. Karena sikap Anda, saya menantang Anda bertarung sebagaimana layaknya ksatria. Tantang Raden Djoko Peda di puncak kemarahannya. Raden, sadarlah. Anda memiliki jala bukan untuk menjala ikan saja, tetapi untuk menjala hati manusia. Anda memiliki pengetahuan tentang sungai bukan untuk mengharapkan ikannya saja, tetapi untuk mengantarkan jiwa-jiwa yang terlantar ke muara kehidupan yang sebenarnya. Anda telah lupa tugas yang Anda ikrarkan di hadapan sang guru. Tutur si kakek yang ternyata adalah penyamaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Raden Djoko Peda terkejut sekali melihat beliau yang menyamar sebagai kakek pembendung sungai. Buru-buru dia menghormat dan berlutut di hadapan sang guru sakti yang terkenal bijaksana itu. Sunan Kalijogo pun memintanya untuk berdiri. Dan sejenak kemudian nasihat-nasihat yang bijaksana pun kembali membasuh kegersangan yang dipenuhi nafsu di hati pemuda Djoko Peda. Anda ingin membahagiakan orang-orang yang Anda kasihi adalah benar dan wajib hukumnya. Tetapi bila orang-orang yang Anda kasihi menjadikan Anda lupa akan tujuan, maka Anda harus melihat lebih dalam lagi. Semua yang terlihat nyata,
Terkadang harus diteliti kebenaran yang berdiri di belakang kenyataan itu. Sadarlah bahwa cinta kasih ragawi bisa jadi menyesatkan dan menyebabkan penderitaan bila tidak diimbangi imbal kasih dengan Yang Maha Rahman dan Rohim. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo merasa cukup memberi teguran kepada Raden Djoko Pedhan. Pemuda itu menjadi malu dan duduk bersimpuh dalam introspeksi yang dalam. Sunan Kalijogo berkata bijak, "Raden Djoko Pedhan, Anda telah tersesat dan sudah menjadi bagian dari Laut Kidul. Karena itu tangan Anda bergaram. Semua ikan di Kaligawa akan menjadi ikan asin di tangan Anda. Itu adalah tanda-tanda tersesat dari tujuan semula sebagai penyebar kalam Allah. Saya hanyalah seorang hamba Allah yang mengasihi Anda dan ingin mengingatkan ketersesatan Anda karena godaan nafsu duniawi." Raden Djoko Pedhan menatap tajam kepada guru sejatinya. Sadarlah Raden Djoko Pedhan atas kelalaiannya selama ini. Dan dia bersyukur diingatkan secara pribadi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Pemuda itu akhirnya tersungkur meminta ampun kepada sang guru suci yang bijak. Dia memang telah lupa tujuannya datang di selatan Gunung Merapi, yaitu sebagai seorang penyampai berita keselamatan. Dia sadar bahwa orang yang dihadapannya adalah seorang wali suci yang selalu berpesan kepadanya untuk keling lan waspodo, selalu memberi kaur dan pengetahuan tentang tanah Jawa yang kompleks dan berbeda dengan daerah lainnya. Pulau yang bahkan Syekh Subakir, pendahulu mereka, harus berjuang antara hidup dan mati untuk bisa menyebarkan Islam di tanah sangar ini. Raden Djoko Pedhan benar-benar merasa menyesal karena tidak waspada. Sesal menjadi tanda awal sebuah taubat yang paling baik menurut orang tua dulu. Sunan Kalijaga tersenyum arif. Itu kesalahan terhadap diri sendiri. Yang berhak memaafkan adalah Anda sendiri, bukan siapapun. Hanya saya berpesan, gunakan mata hati untuk membuktikan sebuah kenyataan. Karena sebenarnya mata manusia begitu banyak kekurangannya. Dia hanya ingin melihat hal-hal yang baik, indah, dan menyenangkan saja. Tetapi tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat tengkuknya sendiri tanpa bantuan cermin. Temukan cermin itu. Lihatlah betapa banyak hal yang tidak pantas yang masih sering kita lakukan sebagai makhluk yang tidak sempurna. Di satu hal lagi, adalah kodrat makhluk untuk hidup berpasangan dengan sesama golongannya. Manusia dengan golongan manusia. Binatang dengan golongan binatang yang sama. Makhluk halus dengan golongan mereka, dan sebagainya. Jangan menentang kodrat, karena itu berarti sesat. Sunan Kalijogo meminta Raden Djoko Pedhan melihat dengan mata batinnya untuk mengetahui siapa sebenarnya istrinya, Nyai Ratu Nilamsari. Dan dengan tegas, Kanjeng Sunan Kalijogo memerintahkannya mengusir Nyai Ratu Nilamsari yang sebenarnya dari golongan bangsa siluman. Putri penguasa pantai selatan, Nyai Roro Kidul. Ketika semua hal yang tidak benar berawal dari istri yang sangat dikasihinya, Raden Djoko Pedhan menjadi gundah gulana. Setelah pertemuan dengan guru yang dihormatinya itu, Raden Djoko Pedhan pun segera pulang ke rumah dengan membawa sejuta perasaan yang berkecamuk. Di luar rumah, dia segera menggunakan mata batinnya untuk memastikan siapa Nilamsari, istri tercintanya. Ternyata benar. Nyai Ratu Nilamsari adalah siluman blorong, bertubuh manusia berbadan ular panjang, putri Nyai Roro Kidul. Terkejut, sedih, dan merasa terkhianati, Raden Djoko Pedhan menjadi murka. Dia merasa telah tertipu oleh wanita yang sangat dicintainya, yang tidak pernah berbicara jujur tentang jati dirinya. Dengan bercucuran air mata, akhirnya Raden Djoko Pedhan mengusir Nyai Blorong Nilamsari pergi dan kembali ke Laut Kidul. Sayang Nyai Nilamsari pun sudah terlanjur dalam mencintai Raden Djoko Pedhan. Di dalam hatinya, cintanya sudah terpatrik kepada pemuda tampan dan berbudi halus itu.
Dia tidak mau pergi jauh dari suaminya. Hati Nyai Ratu Nilamsari benar-benar hancur ketika tidak bisa lagi menenangkan kemarahan suaminya. Kau tegas sekali, Kakang. Kau lebih memilih menuruti perintah gurumu daripada cinta kasih istrimu yang tulus. Apa salahnya bila kita menikah? Walau aku siluman blorong dan kau anak manusia, tetapi kita sudah mengikat sumpah dan janji untuk tidak terpisahkan. Ingatlah itu. Mulai sekarang aku bersumpah akan menjadi penggoda siapapun yang datang kepadamu dan para pengikutmu. Aku akan menyesatkan mereka sampai aku bisa memenuhi neraka. Karena marah dan sedih, Nyai Ratu Nilamsari bersumpah akan menggunakan ilmu Sunan Kalijogo yang telah membuat jala Raden Djoko Pedang selalu terisi emas. Dengan cara itulah, dia akan menyesatkan semua manusia yang belajar agama kepada Raden Djoko Pedang. Akhirnya Raden Djoko Pedang memilih tetap tinggal di tepi Kaligawe, Pedang, supaya istrinya tidak menyesatkan lebih banyak orang, dan selalu bisa mengawasi sepak terjang Nyai Blorong Nilamsari sampai akhir hayatnya. Akhirnya pemuda itu pun mendapatkan gelar Syekh Djoko Pedang dan mengabdi sebagai penjaga Kaligawe sambil menyebarkan agama Islam. Sampai akhir hayatnya dia tetap tidak mengambil seorang wanita pun sebagai ganti Nyai Nilamsari, sampai kemudian Syekh Djoko Pedang meninggal dan dimakamkan di tepi sungai tempat beliau bertemu pertama kali dengan sang istri tercinta dari bangsa siluman, putri kinasih Nyai Roro Kidul. Demikianlah akhir tragedi cinta Nyai Ratu Nilamsari dan Syekh Djoko Pedang dari Keraton Demak Bintoro, yang berakhir di tepi Kaligawe, Pedang, Klaten, di mana patilasan mereka sampai sekarang masih sering dikunjungi oleh masyarakat yang ngalap berkah ingin mengambil pesugihan Blorong Nyai Ratu Nilamsari.